Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas lingkup kerja dari seorang arsitek dan profesi-profesi arsitek di dunia arsitektur. Kenapa ini penting? Karena seorang arsitek itu bukan hanya tentang seseorang yang menggambar rumah ataupun gedung, tapi jauh lebih luas dari itu. Ayo kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya lingkup kerja seorang arsitek? Kalau dilihat secara umum, arsitek itu bekerja dalam 4 skala utama. Yang pertama, interior ruangan. Ini adalah bagian dalam bangunan seperti ruang tamu, kamar tidur, atau ruang kerja. Di sini, arsitek harus memahami kebutuhan pengguna ruangan dan menciptakan suasana yang nyaman dan estetis. Misalnya, kalau kita masuk ke sebuah kafe dan merasa suasananya meriah, itu karena desain interiornya dirancang dengan baik. Kedua, bangunan. Nah, di skala ini, arsitek merancang bentuk, fungsi, dan struktur bangunan. Mulai dari rumah tinggal, sekolah, hingga gedung tinggi seperti pencakar langit. Misalnya kalau teman-teman pernah melihat Burj Khalifa, itu adalah karya luar biasa dari seorang arsitek. Ketiga, kompleks bangunan. Kompleks ini biasanya terdiri dari beberapa bangunan yang saling terhubung, seperti perumahan, kampus, atau perkantoran. Di sini, arsitek harus bisa mengatur tata letak yang efisien dan harmonis. Keempat, kota dan regional. Kalau sudah di skala ini, arsitek bekerja sama dengan perencana kota untuk menciptakan tata ruang kota yang fungsional dan ramah lingkungan. Contohnya, tata kota Bandung yang terkenal dengan kawasan hijau. Selain merancang bangunan, arsitek juga punya peran penting dalam perencanaan wilayah dan kota, atau yang sering disebut perencanaan wilayah kota. Salah satu hal yang paling penting dalam perencanaan wilayah kota adalah zonasi. Zonasi itu seperti memetakan wilayah berdasarkan fungsi. Contohnya, di satu area, kita buat zona untuk perumahan. Di area lain, kita tetapkan sebagai zona industri. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap ruang digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apa sih tugas arsitek di zonasi? Tugas arsitek di zonasi antara lain: 1. Menganalisis hubungan antar ruang, misalnya bagaimana membuat perumahan yang dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah dan pasar. 2. Menentukan tata letak ruang. Ini adalah bagian teknis untuk memastikan semua ruang diletakkan pada tempat yang tepat. 3. Membuat gambar desain. Desain ini nantinya akan menjadi panduan dalam proses pembangunan. Jadi analogi sederhananya itu kayak kalau kota itu adalah rumah, maka zonasi adalah seperti menentukan ruang tamu di depan dan dapur di belakang. Kalau sudah lulus nanti, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan sebagai arsitek? Nah, ternyata profesi arsitektur itu sangat beragam. Beberapa di antaranya itu adalah perencanaan kota, desain interior, pelaksanaan pembangunan atau yang disebut dengan kontraktor, surveyor dan juga konsultan, perancangan taman atau landscape. Nah, perencanaan kota. Perencanaan kota di sini itu arsitek berperan ataupun bekerja pada skala yang besar, di mana seorang arsitek itu merancang tata ruang untuk kota ataupun wilayah. Jadi dalam jumlah skala yang besar. Lalu yang kedua itu adalah desain interior. Nah, desain interior ini cocok untuk teman-teman yang suka mengatur furnitur, warna, dan juga suasana dalam ruang pada bangunan. Lalu yang ketiga itu adalah pelaksanaan pembangunan atau yang biasa kita sebut dengan kontraktor.
Nah, di profesi ini arsitek itu langsung turun ke lapangan untuk memastikan bagaimana jalannya pembangunan dan juga perancangan. Arsitek tersebut memastikan apakah ada kendala ataukah ada ketidaksesuaian dengan desain. Lalu yang keempat itu surveyor dan juga konsultan. Nah, ini lebih ke pekerjaan analisis seperti menentukan material, mana material yang baik dan material yang tepat untuk digunakan dalam membangun, atau arsitek ini juga dapat melakukan evaluasi terhadap struktur bangunan. Lalu perancangan taman atau landscape. Nah, pada perancangan ini bagian suka taman, baik taman di ruang terbuka ataupun ruang tertutup, ini bisa jadi pilihan desain yang menarik. Nah, jadi profesi arsitek itu tidak hanya tentang membuat gambar, tapi juga terlibat sebagai berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Menjadi seorang arsitek merupakan sebuah profesi yang penuh tantangan sekaligus menyenangkan. Kita tidak hanya menciptakan bangunan, tapi juga membangun kehidupan. Sebagai mahasiswa, kita perlu terus belajar dan mengasah keterampilan, baik dalam hal teknis seperti menggambar, maupun hal non-teknis seperti komunikasi dan manajemen waktu. Ingat, karya kita nanti akan dinikmati oleh banyak orang. Jadi, mari kita berkarya dengan sepenuh hati. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran lebih jelas tentang dunia arsitektur. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua.
faces on tape.